Pernahkah kamu menetap langit malam yang tenang dan membayangkan langit itu pernah terbelah? Pernahkah kamu sadar bahwa satu mukjizat yang hanya berlangsung sekejap di bawah langit Mekah telah menggetarkan hati para penentang Islam? Bahkan sampai ke masa modern saat astronom meneliti bekas retakan di permukaan bulan. Inilah kisah nyata, tercatat di dalam Al-Quran dan ditegaskan dalam hadis sahih. Insyiqaqul qamar, saat bulan terbelah. Pada tahun-tahun sebelum hijrah ke Madinah, kaum Quraisy Mekah makin keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya menolak wahyu, tapi menantang, bahkan menuntut bukti kasat mata. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, tunjukkan mukjizat seperti yang dibawa para nabi terdahulu. Belahlah bulan menjadi dua di hadapan kami." Maka turunlah wahyu Allah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamaru. Telah dekat saat kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat pertama. Ayat ini bukan perumpamaan. Para sahabat yang menyaksikan menjelaskan, bulan benar-benar terbelah di hadapan mata mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau memperlihatkan bulan yang terbelah menjadi dua bagian, hingga mereka dapat melihat gunung Hira di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian, sebagian di atas gunung ini dan sebagian di atas gunung itu. Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah peristiwa nyata, disaksikan langsung oleh sahabat dan kaum Quraisy yang saat itu tidak bisa menyangkal penglihatannya. Ketika mujizat itu terjadi, ketakutan merayap di hati mereka. Sebagian besar berkata, ini sihir. Namun sebagian lain yang jujur berpendapat, jika ini sihir, ia tak mungkin menyihir seluruh langit. Mereka sepakat menunggu rombongan kafilah dari luar Mekah. Beberapa hari kemudian, kafilah dari Yaman dan Syam tiba dan bersaksi, ya, kami juga melihat bulan terbelah dua di langit malam. Namun hati mereka yang keras tetap menolak. Al-Quran merekam reaksi ini. Wa iyaraw ayatai yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Dan jika mereka melihat tanda-tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, sihir yang terus-menerus. Al-Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 2. Ibnu Katsir menjelaskan, ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, bukan kiasan. Ia adalah mukjizat nyata yang menunjukkan kebenaran kerasulan beliau. Para ahli tafsir bersepakat bahwa bulan benar-benar terbelah dua pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk mukjizat yang nyata. Kaum Quraisy melihat bulan terbelah dua, sebagian di atas gunung Abu Kubais dan sebagian di atas gunung lainnya. Itu terjadi sebelum hijrah. Pada abad ke-20, ketika misi Apollo mengirim satelit dan pesawat ke bulan, ditemukan alur retakan panjang di permukaan bulan, the real. Beberapa ilmuwan muslim mengaitkannya dengan peristiwa Insyiqaqul Qamar. Walau para astronom modern tidak menyatakan itu sebagai terbelah, jejak geologis tersebut menunjukkan struktur alami yang mungkin tersusun ulang akibat kejadian luar biasa. Yang menarik, banyak ilmuwan muslim seperti Zakir Naik, Yusuf Estes, dan Dr. Zakhlul An-Najjar menyebut bahwa tidak mustahil mukjizat itu benar-benar terjadi karena tidak semua peristiwa ilahiyah dapat diukur dengan ilmu fisik. Allah menegaskan bahwa beliau diutus bukan sekedar pembawa wahyu, tetapi juga saksi nyata atas kebesaran Allah. Kata pertama dalam ayat ini, iqtarabat as-sa'ah, artinya telah dekat kiamat. Artinya,
Sejak terbelahnya bulan, tanda-tanda akhir zaman telah dimulai. Mereka telah melihat bukti, tapi hati mereka tetap menolak. Ini mengingatkan kita, mata bisa melihat, tapi hati yang buta. Dalam Islam, mukjizat tidak menyalahi hukum alam, melainkan menggantikan hukum itu dengan izin Allah. Al-Ghazali menjelaskan, mukjizat bukanlah pelanggaran terhadap hukum alam, tapi penyingkapan kehendak Allah di balik hukum alam. Jadi, saat bulan terbelah, bukan berarti hukum gravitasi rusak. Allah yang menciptakan hukum itu, dan Dia berkuasa menundukkannya sekejap untuk menampakkan kebenaran Rasul-Nya. Kisah ini bukan sekedar sejarah. Ia adalah ujian iman sepanjang masa. Apakah manusia akan percaya kepada kebenaran yang Allah nyatakan di langit? Para sahabat yang menyaksikan mukjizat itu tidak menjadikannya tontonan, tapi bukti keimanan yang mendalam. Sedangkan orang kafir menjadikan alasan baru untuk mengingkari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada nabi kecuali diberikan mukjizat yang dapat membuat manusia beriman. Dan yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap umatku menjadi yang paling banyak di hari kiamat." Hadis Bukhari dan Muslim. Mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya terbelahnya bulan, tetapi Al-Quran yang terus hidup sampai hari ini. Peristiwa ini menjadi simbol abadi. Langit terbelah, bumi bersaksi, dan manusia diuji. Orang beriman akan berkata, "Subhanallah, Engkau Maha Kuasa." Orang kafir berkata, "Ini sihir." Namun sejarah menulis, yang mengingkari akhirnya binasa di Badar, dan yang beriman menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Langit malam Mekah telah menjadi saksi mukjizat besar yang mengguncang logika manusia. Dan Allah menutup kisah itu dengan kalimat yang menjadi peringatan sepanjang zaman. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Dan sungguh, telah datang kepada mereka berita-berita yang cukup menjadi pelajaran. Quran Surah Al-Qamar ayat 4. Mukjizat bukan untuk menghibur mata, tapi untuk membangunkan hati. Mereka yang hatinya hidup akan tunduk. Mereka yang hatinya mati akan tetap menolak, walau langit pun terbelah. Tidak semua kisah yang beredar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari sanad yang kuat. Sebagian muncul sebagai kisah hikmah, narasi yang disampaikan para pendakwah kuno untuk menggugah iman, walau tidak semuanya dapat dijadikan dalil. Salah satunya adalah kisah tentang Raja Habib bin Malik, sang raja dari Syam yang disebut-sebut pernah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membelah bulan dan menurunkannya ke tangan beliau. Kisah ini sering diceritakan di majelis, kitab hikmah, bahkan video dakwah modern. Tetapi pertanyaannya, apakah kisah ini benar terjadi? Dari mana asalnya? Dan apa pesan yang sebenarnya bisa kita ambil darinya? Mari kita bedah dengan hati yang jernih, berpijak pada ilmu, dan berakhir dengan hikmah. Kisah tentang Raja Habib bin Malik tidak terdapat dalam sumber-sumber primer Islam seperti Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sirah Ibn Hisham, Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, Ad-Dalail Nubuwah karya Al-Baihaqi, Al-Shifa karya Qadi Iyad. Nama Habib bin Malik tidak disebutkan dalam kitab-kitab sahih tersebut. Kisah yang menyerupai versinya
baru muncul dalam kompilasi kisah-kisah hikmah dan Israiliyat pada abad ke-8 hingga ke-11 Hijrah, seperti Uyun al-Majalis karya Abul Faraj Ibn Jauzi yang menukil dari kisah-kisah pendakwah kuno. Beberapa versi di Qasas al-Anbiya, cetakan populer yang tidak mencantumkan sanad. Literatur kisah populer di Nusantara dan Persia yang menggabungkan antara Insyiqaqul Qamar dan kisah pertobatan seorang raja. Artinya, tokoh Raja Habib bin Malik tidak dikenal dalam sejarah Islam yang otentik, melainkan muncul dalam literatur da'i dan tukang kisah, atau qusas, untuk menggambarkan betapa hebatnya mukjizat Rasulullah. Menurut Ibn Katsir, Israiliyat adalah riwayat yang berasal dari ahli kitab, yakni Yahudi Nasrani, yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in tanpa penegasan dari Rasulullah SAW. Ada 3 jenis Israiliyat. Yang pertama, yang dibenarkan oleh Al-Quran atau hadis sahih, boleh diceritakan, misal kisah Nabi Yusuf, Musa, Isa. Yang kedua, yang dibantah oleh Al-Quran atau bertentangan dengan akidah, haram disebarkan. Yang ketiga, yang tidak dibenarkan dan tidak dibantah secara jelas, boleh disebut sekadar untuk hikmah atau ibrah tanpa diyakini sebagai kebenaran sejarah. Kisah Raja Habib bin Malik termasuk jenis ketiga. Tidak ada dalil yang membenarkan atau membantahnya secara langsung, tapi ia tidak boleh dijadikan sumber akidah atau sejarah. Dalam kisah-kisah Israiliyat itu, disebutkan bahwa Raja Habib menantang Nabi SAW agar menurunkan bulan dan membelahnya, versi yang lebih dramatis dari mukjizat Insyiqaqul Qamar. Namun, riwayat sahih menunjukkan bahwa peristiwa bulan terbelah terjadi di Mekkah atas permintaan kaum Quraisy, bukan karena raja dari Syam. Ibn Katsir menegaskan, tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan adanya raja yang datang dari Syam untuk menantang Rasulullah. Yang benar, penduduk Mekkah lah yang meminta mukjizat itu. Al-Bidayah wan Nihayah jilid 3. Jadi, kisah Habib bin Malik bukan sejarah literal, melainkan penyebaran cerita moral yang mengambil inspirasi dari mukjizat bulan terbelah. Mengapa kisah seperti ini diterima masyarakat? 2 alasan utama. Yang pertama, kebutuhan spiritual. Di masa-masa awal Islam tersebar di luar Jazirah Arab, banyak masyarakat yang baru mengenal Islam lewat kisah-kisah simbolis. Para da'i menyampaikan nilai iman melalui cerita agar mudah dipahami, seperti halnya kisah raja yang keras kepala tapi akhirnya beriman. Kisah Habib bin Malik mengandung pesan yang kuat. Sebesar apapun kesombongan, hidayah Allah mampu menembusnya. Itulah sebabnya cerita ini tetap hidup dalam masyarakat walau tidak punya sanad kuat. Yang kedua, estetika hikmah. Literatur sufistik dan hikmah seperti Nuzhat al-Majalis atau Al-Kamil fil Mawais menggunakan kisah ini untuk menggambarkan keagungan cahaya Rasulullah. Mereka tidak menulisnya sebagai fakta sejarah, tapi sebagai majaz ruhani, yaitu simbol pertemuan antara cahaya kenabian dan gelapnya keingkaran. Riwayat-riwayat Israiliyat boleh disebut dalam konteks pelajaran, bukan akidah, selama tidak mengandung kemungkaran. Fathul Bari, Muqaddimah Tafsir Surah Al-Qamar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak semua yang diriwayatkan dari kaum Israel dusta, dan tidak semua benar. Maka wajib memeriksanya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Majmu' Al-Fatawa, jilid 17. Maka posisi kisah Habib bin Malik adalah boleh diceritakan untuk ibrah dan nasihat. Tidak boleh dijadikan dalil untuk mukjizat tambahan selain yang telah disebut dalam Al-Quran. Tidak boleh diimani sebagai peristiwa sejarah yang pasti. Menariknya, beberapa penulis sejarah mencoba menelusuri apakah ada penguasa lokal di Syam yang bernama Habib bin Malik. Namun dalam catatan sejarah Romawi Bizantium dan Arab pra-Islam tidak ada nama tersebut. Yang dikenal hanyalah Al-Haris bin Abi Syamir Al-Ghassani, Raja Ghassan di Syam yang hidup sezaman dengan Nabi SAW.
Ia juga dikenal pernah menerima surat dakwah dari Rasulullah SAW tetapi menolak. Maka sebagian ulama menduga kisah Habib bin Malik adalah versi rakyat dari kisah Raja Ghassan yang diislamkan bentuknya agar mudah dipahami masyarakat timur. Sebagian mungkin bertanya, kalau kisahnya tidak sahih, mengapa masih dicetak di kitab-kitab lama? Jawabannya karena ulama klasik membedakan antara kitab riwayat dan kitab hikmah. Kitab hadis dan tafsir menuntut sanad yang kuat. Kitab hikmah dan mawaiz menuntut pesan moral untuk melembutkan hati. Ibn al-Jauzi sendiri menulis 2 jenis karya. Talbis Iblis membantah khurafat. Nuzhatul Majalis memuat kisah-kisah hikmah seperti ini. Jadi bukan kontradiksi, tapi pendekatan dakwah yang berbeda. Yang satu berbicara kepada akal, yang lain kepada hati.